semuanya, kami dari kelompok 1 VJBL Bahasa Indonesia dan kami mengambil judul Media Sosial dan E-commerce sebagai pengembang wirausaha mahasiswa Universitas Siliwangi di era digital. Dan inilah teman-teman saya. Halo teman-teman, jadi sekarang saya di sini sudah bersama narasumber. Jadi yuk kita wawancarai. Boleh tahu siapa namanya? Saya Muhammad Ridwan Arofik. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh. Oke, buat pertanyaan pertama, apa benar Anda berjualan yang berhubungan dengan media sosial dan e-commerce? Ya benar. Iya. Jadi bagaimana dampak yang dirasakan setelah berjualan dengan menggunakan media sosial dan e-commerce? Berjualan di media sosial menurut saya itu sangat membantu banget. Karena kenapa? Saya kan di sini sambil kuliah juga. Jadi otomatis tidak banyak waktu luang ataupun tidak banyak waktu untuk berjualan. Nah, jadi salah satu alternatif yang saya gunakan dengan media sosial. Salah satunya kalau saya dulu dengan sistem PO. Karena kalau misal saya sistem PO dengan berjualan langsung ataupun ya mungkin harus banyak waktu ya. Nah, oleh karena itu saya mungkin di sini dengan kuliah dan berjualan dengan waktu sampingan saya alhamdulillah bisa terkendali dengan adanya e-commerce. Berarti media sosial sama e-commerce ini membantu ya? Ya, sangat membantu sebenarnya saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan selama Anda berjualan secara online? Lantas bagaimana Anda menghadapi hambatan tersebut? Kalau perihal hambatan pasti ada. Salah satunya dalam manajerial tentang waktu ataupun yang paling krusial ataupun paling banyak tuh terkadang kalau misal saya sistem PO, terkadang kan suka ada customer yang ataupun konsumen yang kayak misal tiba-tiba ada cancel ataupun mendadak tidak ada gitu itu sudah menjadi hal yang biasa. Terus kalau misal tentang manajerial waktu, kalau saya mengaturnya dengan cara PO itu karena kenapa menurut saya itu lebih efektif dan efisien. Bagi saya kan saya mengadakan contoh nih, saya menginformasikan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jadi nanti pas produksi itu hari Sabtu sama Minggu. Jadi ada dua shift pesanan, hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi masih bisa terbagi waktunya gitu. Nah, terus buat pesanan yang tidak kejual ataupun tiba-tiba tidak ada gitu ya, yang cancel tadi itu biasanya kalau misal kita harus konfirmasi dulu nih, minimal 1 jam sebelum pembagian itu konfirmasi dulu. Kalau misal ada baru kita bagiin, kalau misal tidak ada di frozen foodin ataupun kalau misal udah tanggung nih dipasak ataupun udah tinggal dibagiin gitu ya, itu biasanya saya kasih ke teman-teman gitu. Oke, baik. Mungkin cukup ya Kak. Terima kasih atas waktunya ya. Oke. Apakah benar Anda sebagai pengurus di bidang usaha kantin koperasi mahasiswa? Ya, benar. Sebagai apa kalau boleh tahu? Saya sebagai staf keuangan. Tentunya usaha itu sangat berhubungan dengan media sosial ya? Ya. Sebagai staf keuangan, bagaimana dampak atau harapan yang bisa dirasakan setelah berjualan dengan menggunakan media sosial dan e-commerce? Harapan saya setelah berjualan di media sosial itu produk-produk yang ditawarkan itu semakin dikenal oleh kalangan masyarakat. Apakah ada hambatan yang mungkin dirasakan selama berjualan secara online? Mungkin hambatannya itu komunikasi ya, karena kita harus merespon dengan cepat agar konsumen dapat terlayani. Lantas menurut Anda bagaimana menghadapi hambatan tersebut? Solusinya mungkin adminnya itu lebih dari 1 orang agar bisa direspon dengan cepat. Terima kasih. Apakah benar Anda sebagai pengurus koperasi mahasiswa di bidang Kopma Center? Sebagai apa kalau boleh tahu? Tentunya usaha itu sangat berhubungan dengan media sosial ya? Betul, perkenalkan saya Peki Permana sebagai staf operasional Kopma Center yang bergerak di bidang percetakan
konveksi, counter dan juga merchandise official Unsil. Dan di Kopma Center sendiri mempunyai media sosial, berikut juga marketplace yang bagaimana kita menggunakan Instagram sebagai media sosial dan juga menggunakan Shopee sebagai marketplace di usaha kami ini. Baik. Lalu bagaimana dampak yang dirasakan setelah berjualan dengan menggunakan media sosial dan e-commerce? Berdampak sekali tentunya, apalagi di Shopee gitu khususnya gitu kan. Bagaimana mahasiswa Unsil itu tidak hanya sekitar Tasik saja, namun ada juga di luar Tasik, khususnya di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Nah maka dari itu Shopee ini sebagai marketplace ini sangat berdampak sekali untuk penjualan di luar Tasik, khususnya di mahasiswa Universitas Siliwangi gitu. Jadi kita juga fokusnya tidak hanya berjualan di kampus saja, namun juga ingin melebarkan pasarnya ke luar kampus gitu. Oke, baik. Selain itu, apakah ada hambatan selama Anda berjualan secara online? Kalau ada, lantas bagaimana Anda menghadapi hambatan tersebut? Jelas ada, di media sosial ini atau bidang online ini, masalah yang pertama adalah komunikasi dengan konsumen gitu. Banyak sekali miskom yang kita dapatkan, seperti mungkin saat mereka pesan apa, kita ngasih ke mereka barang apa, itu kan ada miskom, bagaimana tidak secara langsung gitu komunikasinya, jadi ada ketidakjelasan sehingga menghambat juga mungkin ya kinerja dari kita gitu kan, karena komunikasi yang kurang gitu secara online itu. Yang kedua juga ada juga banyak sekali penipuan online itu, saat mereka pesan tapi saat barang datang mereka tidak membayar gitu kan. Itu kendala keduanya gitu. Dan bagaimana cara menghadapinya, tentunya yang pertama tadi untuk komunikasi itu kita lebih dikembangkan lagi gitu. Komunikasinya bagaimana dengan konsumen, kita lebih teliti dalam menyikapi komunikasi dengan mereka gitu, sehingga tidak ada terjadi kesalahan, tidak ada terjadi miskomunikasi dengan konsumen. Yang kedua tadi, penyelesaian yang kedua itu ya mungkin udah terjadi gitu ya, kita ikhlaskan dulu saja gitu, dan kita berusaha lebih ke konsumen tuh lebih menekankan agar tidak mereka tuh benar-benar gitu tidak ada penipuan online gitu. Jadi uang dulu yang masuk gitu kan, dengan juga menyebutkan identitas gitu dalam saat pembelian gitu, ada identitas alamat dan lain-lain gitu, sehingga saat ada penipuan seperti itu bisa kita lacak dengan mudah gitu. Oke, baik, mungkin sekian wawancara yang bisa saya sampaikan bersama Kang Fikri ya. Makasih Kang Fikri. Ya. Oke, baik, di sini saya sudah bersama narasumber yang dulu pernah berjualan online menggunakan e-commerce. Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Alma Saidatun. Oke, Kak Alma, apa benar dulu pernah berjualan secara online? Dulu saya sempat berjualan menggunakan media sosial, tapi sekarang sudah tidak berjalan lagi. Oke. Bagaimana sih yang dapat dampak yang dirasakan setelah berjualan secara online menggunakan media sosial? Ketika saya berjualan menggunakan media online tuh alhamdulillah merasa terbantu. Terus penjualannya itu semakin meningkat dari biasanya, dari penjualan yang offline. Oke. Apakah ada hambatan sebagai mahasiswa ketika berjualan online? Kalau hambatan ada, seperti kayak kurangnya membagi-bagi waktu. Terus kan kalau media online itu kan gak cukup buat satu orang gitu ya. Yeah. Jadi harus ada karyawan, harus ada seperti itu. Terus saya waktu itu kekurangan karyawan, jadi itu menjadi salah satu faktor penghambat saya berhenti untuk berjualan online. Jadi tidak terhandle ya? Iya. Oke, terima kasih mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya. Terima kasih.